Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul menulis dengan tulisan tangan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Saya Muhammad Rizky Mauludin dari kelompok 3 dan rekan saya Erika dan Firda Yunizar. Ejaan. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan lazimnya. Ejaan mempunyai 3 aspek, yakni aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua ada aspek morfologi yang menyangkut penggambaran satuan morfemis. Dan yang ketiga ada aspek sintaksis yang menyangkut penandaujaran tanda baca. Mengatakan bahwa ejaan ialah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi, ujuran, dan bagaimana interrelasi antara lambang-lambang itu, pemisahnya, penggabungannya dalam suatu bahasa. Adapun menurut KBBI, ejaan ialah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi atau kata kalimat dan sebagainya dalam bentuk tulis huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Dengan demikian, sederhana dapat dikatakan bahwa ejaan adalah seperangkat kaidah tulis-menulis yang meliputi kaidah penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Selanjutnya ada pelafalan. Salah satu hal yang diatur dalam ejaan ialah cara pelafalan atau cara mengungkapkan dalam bahasa Indonesia. Pada akhir-akhir ini, sering kita dengar orang melafalkan bunyi bahasa Indonesia dengan keraguan. Keraguan dimaksud ialah ketidakteraturan penggunaan bahasa dalam melafalkan huruf. Kesalahan-kesalahan melafalkan dapat terjadi karena lambang huruf diucapkan tidak sesuai dengan bunyi yang melambangkan huruf tersebut. Terus selanjutnya yaitu ada pemisah suku kata. Setiap suku kata bahasa Indonesia ditandai oleh sebuah huruf vokal. Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan. Persukuan atau pemisahan suku kata biasanya kita dapati pada pengganti baris, yaitu terdapat pada bagian akhir setiap baris tulisan. Penggunaan bahasa tidak boleh melakukan pemotongan kata berdasarkan kepentingan lain. Misalnya mencari kelurusan baris pada pinggir baris setiap halaman, atau hanya untuk memudahkan pengetikan penulisan harus mengikuti kaidah-kaidah pemisahan suku kata yang diatur dalam ejaan yang disempurnakan. Pemisahan suku kata. Setiap suku kata bahasa Indonesia didahului oleh sebuah vokal. Huruf vokal dapat didahului atau diikuti oleh huruf-huruf konsonan. Persekutuan atau pemisahan suku kata biasanya kita dapati pada pergantian baris, yaitu dapat pada akhir barisan atau di awal barisan. Penggunaan bahasa tidak boleh melakukan pemotongan kata berdasarkan kepentingan atau kebutuhan tertentu. Misalnya mencari kelurusan barisan pada pinggir barisan setiap halaman, atau hanya untuk mempermudah penulisan atau pengetikan. Penulisan harus mengikuti kaidah-kaidah pemisah suku kata yang diatur dalam ejaan yang telah disempurnakan. Penulisan huruf. Ada penulisan huruf kapital. Biasanya huruf kapital terdapat pada awal kata, seperti huruf di awal kata, huruf pertama, nama, gelar kehormatan, ungkapan yang berhubungan, jabatan, nama instansi, dan masih banyak lagi. Penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari kata dasar, kata turunan, kata imbuhan, penulisan kata ulang, gabungan kata ganti, ku, kaumu, dan nya, kata depan, di, ke. Macam-macam partikel. Yang pertama, partikel lah, ka, dan tah ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya.
sedangkan partikel pun ditulis secara terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan sering digunakan angka Arab atau angka Romawi. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari dua kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Yang ketiga, angka menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Yang keempat, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi, satuan waktu, nilai uang, dan jumlah. Yang kelima, angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Yang keenam, angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Yang ketujuh, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka atau huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akte dan kwitansi. Yang kedelapan, jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat.